Orang sukses tidak akan pernah menyerah, dan orang yang menyerah tidak akan pernah sukses. Terimalah salam terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 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 sahabat miliarder. Apa kabarnya nih? Saya doakan ya, semoga hari ini sahabat miliarder selalu dalam keadaan yang bahagia, sukses, sehat, kaya, dan tentunya penuh dengan keberkahan ya. Alhamdulillah ya, saya Neni dari Bandung. Kita bisa bertemu kembali dan 1 jam ke depan saya akan membersamai sahabat miliarder dalam acara closing ala Tince. Nah, jangan lupa ya sahabat miliarder, saya ingatkan dulu gitu ya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, langsung like, comment, and share ke sebanyak-banyaknya orang. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya agar sahabat miliarder bisa mendapatkan acara-acara yang terbaru dari GAC TV tentunya ya. Nah, sebelum saya mulai nih, saya mau sapa-sapa dulu sahabat miliarder, siapa saja nih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada siapa? Ada Ibu Sukma, Barakallahu Fikum. Ada yang ulang tahun ya? Oke, dari Bu Irma Nuryanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Irma hadir menghadirkan siap berimu, luar biasa. Ada Ibu Tia Armina Daily, Waalaikumsalam. Ada Bu Rizky Putri, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Pastinya banyak lagi yang sudah hadir ya. Di sini ada Bu Hayati Nupus, Bu Camatder, bukan ya. Bu Iroh kalau Bu Camatder itu. Oke, sahabat miliarder. Nah, sesuai tema kita pada pagi hari ini yaitu closing di YouTube. Nah, pastinya sahabat miliarder semuanya sudah tahu gitu, sudah tahu apa sih itu YouTube gitu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa closing lewat aplikasi YouTube ya. Nah, sudah saatnya nih saya akan menghadirkan narasumber kita yang luar biasa. Saya akan menghadirkan beliau adalah seorang top leader dari Bandung gitu. Nah, beliau juga adalah pernah bekerja ya di salah satu lembaga keuangan syariah. Nah, beliau juga adalah pengurus salah satu rumah tahfidz ya, madrasah di Kota Bandung juga, dan beliau adalah sebagai affiliate digital marketing.
Beliau juga luar biasa peraih penghargaan Cash Reward 5 juta di Armina Daily dan penghasilannya sudah lebih dari 100 juta rupiah. Langsung saja saya akan hadirkan Umi Titin Hartini. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Neni. Apa kabar Teh Neni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sukses sehat kayak berkah. Kayak Allahu berkah Akbar. Allah. Umi, apa kabarnya nih Umi pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa Teh Neni. Momen Idul Adha ya, kita bisa berbagi juga ilmu. Ya, Mudah-mudahan teman-teman di luar sana sudah menanti kehadiran kita di Closing Alat Tinju. Ya, Teh Neni. iya betul. Masih kerasa ya, Mi, suasana Idul Adhanya Betul, gitu. betul. Dan hari ini Teh Neni ya, hari ini juga seremonial penyembelihan hewan kurban di Great Air Community juga ya. Iya, Masya Allah, Eh, Alhamdulillah di ya. hari terakhir, iya, hari Iya. tasrik terakhir. Oke, Umi. Umi ini sesuai dengan tema kita pagi ini ya, closing di YouTube gitu. Nah, sebelum-sebelumnya kan kita pernah membahas gitu tentang closing di WA gitu ya, Mi ya, lewat Mm-mm. Facebook. Nah, sekarang kita akan membahas tentang closing lewat YouTube gitu, Mi. Nah, apa sih Mi pengertiannya itu dari YouTube itu sendiri gitu. Nah, bagaimana gitu bisa dijelaskan gitu tentang YouTube dan manfaat apa saja sih yang bisa kita dapetin lewat aplikasi YouTube ini. Silakan Umi. Baik, Teh Neni, terima kasih sebelumnya ya atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat miliarder. Alhamdulillah ya, jumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan hari ini sahabat miliarder yang sudah menyimak, sudah standby di YouTube channelnya GAC TV, Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam bisnisnya, dan semoga Allah berikan closing buburudulan ya. Hari ini adalah hari terakhir Amin. promo ya. Amin. Hari terakhir promo Idul Adha, dan mudah-mudahan keberkahan Idul Adha bisa kita dapatkan semuanya. Semua timnya, semua sahabat miliarder yang tergabung di komunitas miliarder Berkah Armina Daily. Semoga Allah mudahkan closingnya hari ini. Nah, Teh Neni, hari ini kita akan cerita tentang sedikit tentang closing di YouTube. Nah, YouTube itu apa sih? Selama ini mungkin sebetulnya YouTube itu sendiri kan berdirinya udah sangat lama ya, Teh Neni. Udah hampir 16 tahun nih. Ini tahun yang ke-16 di tahun 2005 tepatnya. Nah, YouTube sendiri adalah sebuah platform dari sebuah situs web yang fungsinya itu untuk berbagi video gitu ya, berbagi video. Jadi dia sifatnya itu audio dan visual. Jadi kalau selama ini mungkin teman-teman mengenal media sosial itu hanya dalam bentuknya tulisan kayak gitu kan, kayak WhatsApp seperti itu. Maka sekarang lebih YouTube ini lebih memberikan fasilitas-fasilitas terbaiknya. Dan ini sudah teknologinya sudah 4.0 Teh Neni gitu ya, dimana orang itu benar-benar memanfaatkan gitu aplikasi ini sebagai media untuk dia bisa berpenghasilan seperti itu. Nah, manfaatnya apa sih bagi penggunanya? Di samping dia bisa mengunggah apa-apa yang menjadi ilmu, bisa jadi itu ilmu gitu, atau itu bisnis kan seperti itu. Dan kita bisa juga menonton, misalnya nih kita butuh ilmu apa, pasti yang dicarinya itu kalau tidak Google, YouTube gitu. Maka YouTube ini jadi sebuah mesin pencarian terbesar gitu, Teh Neni gitu kan. Kedua setelah Google. Pada saat kita butuh ilmu apa-apa, pasti dicarinya tuh di YouTube. Butuh resep masakan gitu ya, saat ini lagi Idul Kurban, pasti yang dicari di YouTube kayak gitu. Iya, Nah, betul. dahsyatnya YouTube ini gitu kan lebih punya nilai jual tersendiri dibanding dengan Google. Kenapa? Karena kalau Google itu kan sifatnya tulisan gitu ya, yang harus dibaca. Biasanya nih karakter masyarakat Indonesia yang banyak dimanjakan itu males gitu kan, males baca, enakan nonton, enakan dengerin kan kayak gitu. Jadi mereka pasti larinya tuh ke YouTube
kayak gitu. Nah, YouTube menjadi platform terbesar kedua di dunia setelah Google. Dan Masya Allah gitu, manfaatnya dahsyat banget gitu. Bisa memperkenalkan brand kita gitu kan. Misalnya kita punya bisnisan nih, kayak misalnya Bu MGL ya, beliau sudah terkenal banget kan, YouTuber, dan kalau kenal Bu MGL pastinya kopi stamina kan. Jadi mesin pencarian teratas gitu ya pada saat nyari kopi stamina. Itulah yang disebut dengan brand. Jadi kita bisa nge-share video produk, kemudian memberikan pengetahuan yang viral gitu tentang sebuah produk, dan kita bisa menjadi subjek yang memviralkannya. Teh Nemi, ini luar biasanya. Misalnya nih, red coffee kan booming-boomingnya baru sekarang nih, belum booming bahkan kalau menurut Bu mentor kita gitu ya, Bunda Inkresa Supartina, kita baru fase perkenalan, introduction. Jadi nanti boomingnya nih kayak gitu, berarti kita masih harus punya effort yang besar untuk memperkenalkan, baik itu di media sosial lain maupun di YouTube. Terus selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan pengetahuan yang viral tadi dan menjangkau pasar lebih luas, Teh Nemi. Kenapa sih YouTube pasarnya sangat lebih luas? Karena dia bisa menjangkau dunia gitu kan, semua teman-teman di seluruh dunia bisa mencari, ibaratnya dia butuh apa sih yang lagi viral saat ini gitu, misalnya kopi stamina. Orang di kalangan manapun gitu, ibaratnya dari benua Eropa sampai Asia sampai manapun, ketika nyari itu pasti dapet gitu. Itu kerennya. Nah, berikutnya adalah kita juga bisa menjadikan YouTube itu sebagai media untuk kita promosi produk kita gitu, Teh Nemi. Iya, Seperti keren ya, Mi ya. itu luar biasanya. Betul banget. Ya, Keren sahabat banget. miliarder nih, mumpung gitu kita masih di tahap perkenalan ya, Mi ya. Nah, jadi Introduction, perkenalan. jadi ada jeda waktu nih, saatnya kita belajar gitu ya. Alhamdulillah materi ini sangat cocok nih untuk sahabat miliarder yang ingin mendalami aplikasi YouTube ya, Mi ya. Nah, terus Betul. gini Mi, kita kan sebagai seorang pebisnis networking syariah gitu ya, Mi ya. Nah, apa aja sih keunggulan yang didapetin gitu ketika kita promosi lewat YouTube gitu, Mi? Nah, banyak banget Teh Nemi keunggulannya. Jadi ibaratnya kalau kemarin kita belajar di PMM itu, kalau menurut Paringga, kita harus punya banyak senjata nih gitu kan, buat kita mempromosikan produk kita gitu. Ibaratnya senjata kita yang dipertajamnya yang mana dulu nih gitu kan. Nah, kita punya banyak senjata. Nah, pertajam dulu nih yang mana yang paling akan kita gunakan. Nah, itu dipertajam dengan mendalaminya. Nah, YouTube ini adalah salah satu senjatanya kita. Nah, keunggulannya promosi di YouTube, kita akan berpeluang untuk meningkatkan pelanggan, Teh Nemi. Ibaratnya gini, kalau kita misalnya pertemanannya di FB itu kan terbatas hanya 5.000, Teh Nemi kan kayak gitu. Terus katakanlah di WhatsApp berapa ribu sih gitu kan teman kita di WhatsApp yang bisa ngelihat status kita. Tapi pada saat kita sudah mengunggah ke YouTube gitu, maka insya Allah gitu yang mencarinya itu bukan hanya 5.000 lagi, bukan hanya 2.000 lagi, tapi bisa seluruh dunia gitu kan, yang membutuhkan informasi tentang produk kita itu melakukan pencariannya di YouTube. Itu kerennya. Lalu yang berikutnya, banyak orang yang menggunakan YouTube gitu kan. Sekarang dari tahun 2005, mungkin kita baru meleknya sekarang-sekarang nih, pada saat Armina Daily terlahir kan gitu. Kemarin-kemarin pada saat Armina Reka pun kita masih melakukan semuanya tuh serba offline gitu kan. Benar-benar pandemi ini mengajak kita untuk kita melek teknologi gitu kan. 2005 loh gitu YouTube itu ada, dan kita baru muncul saat ini gitu kan. Jangan sampai pada saat nanti teknologi marketing 5.0 sudah mulai meluncur, kita belum paham nih yang 4.0 kan gitu. Jadi ini saatnya gitu, Teh Nemi dan sahabat miliarder ya. Terus video produk kita gitu akan ditonton oleh banyak orang karena hampir semua orang memiliki aplikasi YouTube. Itu terutama yang semua orang yang memiliki gadget gitu, yang memiliki Android, itu pasti di aplikasi bawaannya itu sudah di-downloadin YouTube. Ya, Teh Nemi. Jadi mudah banget untuk
untuk bisa membuka aplikasi itu. Sekalipun kita misalnya belum paham tentang bagaimana caranya mengaplikasikannya gitu kan. Tapi minimal pada saat kita dapat notifikasi atau tahu misalnya, aduh pengen tahu tentang berita ini nih, klik bla bla bla, tinggal di searching aja, udah langsung keluar tuh di YouTube semuanya Langsung gitu ya. muncul ya Mi ya. Langsung muncul semua gitu. Jadi luar biasanya, kerennya gitu. Dan YouTube ini keunggulannya memang karena dia audio visual. Jadi bagi orang yang males, yang males baca gitu kan, bener Teh Nemi ini Iya betul. jadi apa ya, alternatif yang keren banget gitu. Nah, udah gitu, ini jadi mesin pencarian terbesar di dunia gitu ya, kedua setelah Google gitu. Kalau dulu apa-apa mbah Google, Teh Nemi apa-apa mbah Google. Bahkan teman-teman yang anak-anak nih yang belajar, aduh kesulitan nih, apa sih Mi ini jawabannya? Pasti dia carinya di Google gitu kan. Dan sekarang kalau butuh penjelasan lebih detail lagi dan butuh visualnya, dia pasti carinya ke YouTube. Kayak gitu. Nah, lalu yang kelimanya dapat mendemonstrasikan produk kita melalui video singkat yang bercerita tentang keunggulan-keunggulan produk. Ibaratnya nih Teh Nemi, pagi ini kita nyeduh red kopi kan, bisa diperlihatkan, terus diminum, terus udah gitu ini loh kandungannya ini manfaatnya ini kayak gitu. Itu luar biasa, itu keren banget. Iya, keren banget ya Mi ya. Tinggal kita nih sobat miliarder ya untuk lebih memperdalam lagi nih ilmu tentang YouTube ini. Betul, betul. Nah, Mi kasih tipsnya dong Mi, tips biar kita bisa closing mudah gitu ya ketika kita mempromosikan gitu, khususnya ya kita di bisnis networking syariah ini ya Mi ya. Kasih tips ala Iya. Umi Tince nih, gimana nih caranya Mi? Iya, karena YouTube juga udah menjadi salah satu platform yang kita gunakan gitu sebagai senjata kita untuk bersiar, maka bagi teman-teman yang saat ini memulai bisnis di Armina Daily, pastinya harus mulai melek dan mengenal gitu kan YouTube gitu ya. Mungkin saat ini baru kenal FB, baru kenal IG gitu kan, baru kenal TikTok. Nah, sekarang ditambahin gitu perbendaharaan ilmunya, ilmu online-nya agar apa? Agar kita bisa mengoptimalkan gitu kan pola kerja kita di online. Nah, tipsnya ya, kalau di bisnis kita, pertama, edukasi calon prospek melalui seminar TOR sebagai pencarian mesin produksinya kita nih, yang diunggah melalui platform YouTube. Kenapa? Karena kita tuh sekarang sudah semuanya serba apa-apa diunggah ke YouTube, Teh Nemi. Jadi, enaknya tuh gini, itu YouTube bisa bisa nyimpen sebanyak-banyaknya gitu apa yang sudah kita unggah gitu tanpa kenal waktu gitu, batasan waktu. Ibaratnya nih 20 tahun lagi gitu kita mencari itu, insya Allah gitu kita dapat gitu ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah hadir menghadirkan gitu, karena ini sudah jadi mesin produksinya, menghadirkan di live streaming gitu kan, di acara-acara yang menjadi mesin produksinya bisnis kita. Semua sudah diupload ke YouTube, Dynami, dari mulai TOR, dari mulai IBT, lalu Leader Talk, terus apalagi banyak banget gitu kan yang sudah disiapkan baik itu oleh KMB maupun oleh Grid Air Community dan Grid ya. Ini semuanya sudah disiapkan. Tinggal kita bagaimana pintar-pintar mengundang dan mengarahkan calon mitra kita. Pastikan calon prospek kita atau calon mitra kita mensubscribe. Nah, ini kenapa setiap tayangan gitu ya, host itu Teh Nemi selalu mengingatkan gitu kan ke teman-teman, jangan lupa untuk terus mensubscribe gitu untuk mensubscribe dan like, comment serta share agar apa? Agar semua tayangan-tayangan kita yang ada di YouTube itu mudah dicari sama teman-teman semuanya. Gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang keempat, sertakan juga kontak WhatsApp kita gitu kan untuk mempermudah prospek dalam melakukan take action. Jadi pada saat orang masuk di YouTube, itu tuh bingung ya, ini saya hubungi siapa? Pastinya hubungi pengundangnya. Pada saat kita nge-share link, pastikan kontaknya kita itu di-share gitu kan ke calon mitra, agar apa? Agar memudahkan kita untuk
mereka ketika take action untuk mengambil keputusan bergabung itu kita sudah bisa dihubungi sama Biar mereka. langsung Itu masuk Teh gitu, Nemi. langsung masuk ke Betul, kitanya ya Mi ya. betul. Oke, Seperti ya itu luar sih biasa. gambaran Dahsyat nih sederhananya Hilmi. gitu tentang YouTube ini. Berarti nggak harus jadi YouTuber juga sih ya Mi ya. Yang penting kita tahu tekniknya gitu, ilmu-ilmu Betul, cara betul. bisa Kalau menarik. di GAC TV kan semua sudah disiapkan gitu ya, dan Hmm. KMB, Grid juga sudah menyiapkannya. Jadi insya Allah ini akan sangat dibutuhkan oleh banyak teman-teman di luar sana. Gitu. Oke, Yang luar mau biasa. sukses di bisnis KMB. Oke. Nah, Umi nanti kita akan hadirkan ya bintang tamu yang luar biasa. Beliau sebagai pelaku Siap, gitu ya Teh di YouTube Neni. itu yang sudah sukses gitu. Tapi sebelumnya, sahabat miliarder, kita akan lihat ya tayangan yang mau lewat berikut ini. Silahkan, Bu Operator. Keren nih Umi, lip cream Rilanda yang membuat para wanita semakin mempesona ya Mi ya. Betul banget. Dan kita Nah, pun sesuai. setiap tampil kan di acara ini pasti kita menggunakan hijab dahsyat dan lip cream Rilanda. Lip cream Rilanda. Lip cream Rilanda. Rilanda. Jadi belibet. Oke, Umi udah dan gak sabar nih sobat pasti ya teman-teman. Ya, udah gak sabar Silakan nih. Sesuai janji saya tadi ya, saya akan menghadirkan seorang bintang tamu yang luar biasa ya. Beliau adalah founder dari Grid ya, community dari Jakarta. Beliau seorang ibu rumah tangga, pendidikannya SMU ya, sahabat miliarder. Nah, beliau peraih apresiasi tur 9 negara Eropa, Maroko, Spanyol, Korea, London, Turki, Dubai, Palestina, Singapura, Malaysia, Australia, dan ibadah haji serta umroh mengumrohkan. Nah, luar biasanya beliau adalah peraih reward Armina Daily dengan total cash reward 806,5 juta rupiah. Dan Masya Allah, total penghasilan rezeki dari Armina Daily lebih dari 2 miliar. Masya Allah, langsung saja saya hadirkan Ibu Hajah Fatiarani. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Luar biasa. Dari tadi nyimak ilmunya, Masya Allah. Bangga gitu saya loh punya mitra tim yang benar-benar bisa mendapatkan ilmu-ilmu, bisa saling berbagi ilmu-ilmu gitu. Karena apa? Kesuksesan dan rezeki yang berkah itu datang ketika kita juga bisa memberkahi banyak orang. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Belajar terus nih, luar biasa ke Bunda. Iya dong. Siap. Iya, gimana nih? Kelepek nih dibacain notifikasi. Aduh. Iya, belibet banyak sekali ya apresiasi yang sudah didapatkan sama Bunda gitu. Alhamdulillah. Itu bacainnya sampai ngabisin waktu ya. Bacain. Enggak cukup satu hela nafas ya. Nah, itu butuh nafas yang panjang nih, Bunda. Gimana nih? Sebelumnya ya saya ingatkan dulu kepada sahabat miliarder ya, silahkan mengajukan pertanyaan dan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Bunda Fatiarani atau Umi Tince. Oke. Umi, ini saatnya kita menggali ilmu nih dari Bunda Fatiarani ya. Oke, silakan Umi. Iya, baik Bu Rani, luar biasa tadi. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di Closing ala Tince. Ini suatu penghargaan buat kami semua. Bunda sudah berkenan untuk hadir, berbagi ilmunya. Subhanallah, tadi sih sedikit saya kupas hanya dari sisi keilmuan saja, Bun. Nah, kalau Bunda kan bener-bener pelaku gitu kan, sampai kalau saya
Kalau saya sering lihat siaran Bunda tuh, wah closing di negara apa, closing di negara, wah keren banget sih gitu Iya, kan. sampai ngiler ya Mi Closing ya. red copy gitu kan, oh sampai ngiler. Closing red copy di negara apa, negara apa, negara apa. Kita kan batasannya nih Bun, kalau kita tidak di platform YouTube, batasannya paling kan tetangga sebelah rumah kan kayak gitu. Nah Bunda, silakan Dedi bagikan ilmunya gitu ya, seterang-terangnya gitu. Bagaimana sih Seterang-terangnya ya. seterang-terang menggunakan platform YouTube ini untuk mendongkrak gitu ya, mendongkrak omset, mendongkrak apa namanya, percepatan rezeki dan juga kesuksesan pastinya gitu kan di Armina Daily. Silakan Bun. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, pagi ini bisa hadir di acaranya Closing ala Tince gitu ya. Yang media yang benar-benar sangat membantu banget nih teman-teman mitra yang lain untuk bisa apa sih yang bisa kita maksimalkan di dalam diri kita untuk bisa memperbesar omset tadi, memperbesar bisnisnya, mempercepatan rezekinya, percepatan impiannya gitu. Dan memang luar biasa GAC ya, diacungkan jempol gitu ya dengan berbanyak media yang memang dimaksimalkan. Insya Allah semakin setiap kali kita berbagi ilmu, berbagi faedah, berbagi manfaat, insya Allah Allah juga akan turunkan banyak rezeki buat kita. Amin, ya. Jadi ya. jangan pelit-pelit dengan ilmu, jangan pelit-pelit dengan kebermanfaatan gitu supaya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Hari ini tentang YouTube ya, saya juga Iya. alhamdulillah sebenarnya apa yang disampaikan sama Teti itu tuh bener banget gitu. YouTube itu media yang paling asik banget untuk kita mencari-cari informasi, mencari ilmu gitu ya. Karena apa, di YouTube itu kan sekarang itu trennya orang ya itu tadi males baca ya, apalagi online. Males baca gitu. Padahal saya ini juga membaca, cuman ketika udah nonton YouTube tuh kayaknya waktu tuh nggak berasa banget gitu loh. Nanti satu video selesai, nyari lagi video yang lain gitu kan. Dan itu akhirnya membuat saya membuka pemikiran bahwa wah saya mesti ini nih, saya aja suka, saya aja terlena gitu ya dengan apa yang disajikan oleh YouTube, pasti orang lain pun merasakan hal yang sama gitu kan. Nah, pernah saya juga belajar di salah satu sekolah bisnis tentang YouTube ini sendiri gitu. Mereka bilang kalau YouTube itu memang benar-benar menjadi mesin pencarian yang paling orang sukai gitu kan ya. Mereka cari ilmu, cari informasi tentang apapun. Bahkan nih ya, kalau saya misalnya gitu ya, kita beli pribadi misalnya cari ke marketplace gitu kan, mau butuh apa nih, beli apa, itu ujung-ujungnya kayaknya untuk memvalidasi barang itu, produk itu bagus buat saya, pasti nyarinya ke YouTube dulu reviewnya, ya kan? Unboxingnya atau kesan-kesan orang-orang ketika membeli produk itu, gitu kan? Itu jadi buat saya akhirnya wah, memang ternyata benar saya harus memanfaatkan nih gitu ya, harus bisa mumpuni setiap apa-apa yang menjadi update dari si YouTube ini gitu kan. Kalau Google kan memang sesuatu yang kita cari selalu di Google dulu ya. Tapi ketika di Google pun menampilkan cuplikan-cuplikan dari YouTube. Di YouTube, ya kan? Nah, apa sih review-review dari YouTube yang berkaitan dengan informasi yang sedang kita butuhkan gitu kan. Nah, artinya apa? Antara si Google sama si YouTube itu kan saling bersinergi mereka. Ya kan? Nah, kalau di Google adalah tulisan, kalau di YouTube adalah visual, TV, bergerak, ya kan? Biasanya orang-orang tuh kayak kita sendiri aja lebih masuk gitu loh informasinya tuh kalau ada visualnya, ada suaranya gitu kan, lebih gampang nyangkut di otak gitu. Lebih gampang inget gitu. Nah, akhirnya udah tuh tahun berapa saya bikin YouTube, kalau nggak salah sih sebenarnya udah lama, cuman baru beberapa tahun belakangan sejak Armina Daily gitu kan ya. Sejak jalan Armina Daily, akhirnya saya kembalikan lagi dimaksimalkan. Kemudian belajar sama ahli-ahli yang memang ini di YouTube gitu. Dan luar biasa memang sekarang subscribernya belum banyak sih, udah baru 5.000-an gitu kan. Wow, baru 5.000-an, hampir 6.000 gitu, 5.008. Nah, salah satu video yang paling saya benar-benar amazing gitu, videonya Red Coffee. Saya bikin sebenarnya udah tahun 2018, beberapa bulan, nggak berapa bulan deh, 1 bulanan setelah ada Red Coffee keluar gitu kan.
Red Coffee keluar 2018, tapi ternyata karena mungkin kan kita tuh waktu awal-awal bikin YouTube tuh nggak konsen banget gitu ya, artinya nggak bener-bener apa ya, dimaksimalkan banget gitu lah. Nah ketika si Red Coffee video ini keluar, saya bilang wow ini keren banget gitu, viewernya itu sampai sekarang sudah 270.000 270.000 yang nonton viewernya, dan rata-rata viewernya itu mereka nontonnya lebih dari 5 menit gitu kan. Artinya kan memang mereka membutuhkan informasi yang sedang kita sampaikan gitu loh. Betul. Itu kalau nggak salah ketika saya mau berangkat ke Australia 2019 itu bener-bener di booming. Saya cari kan analitiknya, kenapa ini kok video ini kayaknya booming banget gitu, viral banget. Saya nggak pernah promosiin berbayar ataupun dimonetize gitu kan, diiklankan gitu. Enggak, saya ya anggap aja karena saya belajar ilmu, pokoknya bikin video yang banyak gitu ya. Ya udah, semua video-video dari YouTube dari Facebook saya masukin ke situ. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa YouTube itu melihat kita ini aktif gitu kan. Makanya ditampilin lah, dipromoin ibaratnya gitu loh sama si YouTube video-video kita. Salah satunya adalah video Red Coffee gitu kan. Dan itu kan artinya 1 tahun sebenarnya baru benar-benar proses si video ini naik ke atas gitu. Dan akhirnya dilihat oleh orang banyak, dan mungkin juga pada saat itu memang kebutuhan orang tentang si kopi vitalitas ini gitu kan, tentang gimana ada sebuah produk yang bisa bikin meningkatkan stamina dan vitalitas, orang saat itu sedang booming cari. Itu tau gak sih, telepon, WA itu nggak berhenti-berhenti sampai saya kayak mau muntah. Masya Allah. baru selesai masuk lagi WA, baru selesai masuk lagi telepon gitu. Apalagi saat itu lagi di Australia. Saya pikir waduh ini nyedot roaming nih. Sampai akhirnya pulang itu sebulan tuh bisa lebih dari 100 box Red Coffee. Masya gitu. Allah, keren. Iya. Saya aja Nah, ini ya Allah yang ini perlu apa sih dicontek. gitu loh. Ini nih yang apa ya, ilmu ini nih yang perlu di apa namanya, di share ke sebanyak-banyaknya timnya Great gitu, dan sahabat Seneng miliarder banget ya gitu, kalau setiap bikin video terus booming gitu ya. Ini betul. Bayangin Iya. kalau misalnya dalam sebulan 1 orang mitra bisa bisa produktif sampai share 100 box, kebayang Bun, kayaknya mesti dinaikin nih plafonnya Riwet dari Hormina Daily. Amin. Jangan 1,2 miliar lagi. Amin ya Allah. Iya, Dahsyat, memang kalau video kita naik atau enggak gitu, itu kan tergantung dari tampilan apa yang kita sajikan ya buat pemirsa gitu kan, sesuai enggak dengan kebutuhan mereka menarik, kita itu udah ngasihin yang menarik apa enggak, karena kan pasti saingannya gitu kan ya, atau info-info yang lain dari youtuber lain gitu yang menampilkan video itu kan banyak gitu kan, tinggal gimana caranya kita lebih ngeh gitu ya, lebih ngeh dengan apa yang ingin kita tampilkan di YouTube channel kita gitu. Iya, Bunda, ini apa sih namanya kan, teman-teman nih baru mengenal banget mungkin di YouTube nih. Ya, ada orang yang baru mulai coba-coba dan lain sebagainya. Nah, kiat-kiat mengoptimasikan nih kan senjatanya. Iya, betul. Namanya senjata ini sebagai senjata yang terkeren lah ibaratnya ya. Yang bisa memproduksi luar biasa kayak gimana nih Bun? Iya, kalau menurut pengalaman saya juga kan belum mahir banget ataupun tahu analisa tentang apa sih video-video yang memang orang sukai secara sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Tapi saya sering banget tuh lihat video-video di YouTube yang memang viewernya kok dahsyat banget gitu kan ya, dahsyat banget. Apa nih komponen-komponen itu, elemen-elemen itu yang memang mereka tampilkan gitu kan. Akhirnya saya satu-satu saya kumpulin apa sih gitu kan. Tapi memang komponen ini pun sebenarnya juga tidak benar-benar saklek ya ibaratnya gitu ya, nggak benar-benar ada juga video yang kayaknya dari kiat yang saya kasih nggak ada satupun ibaratnya gitu, tapi mungkin dia punya ada tampilan yang gimana yang bikin orang lain tuh jadi berkesan gitu kan. Kalau saya sendiri
ada kiat yang memang saya lakukan. Yang pertama, kalau kita udah pengen nih bikin YouTube gitu kan, bikin video. Nah, yang pertama yaitu harus tentukan target yang jelas. Video ini mau dibikin closing akhirnya untuk apa gitu loh. Ya kan? Misalnya gitu. Misalnya kita pengen nampilin produk atau mau nampilkan seminar gitu kan, atau mau menampilkan tutorial gitu kan. Nah, harus targetnya yang jelas dulu. Target itu misalnya ketika kita jalankan Armina Daily, berarti video ini buat siapa nih? Buat calon mitra apa buat calon pembeli gitu kan? Atau misalnya video ini untuk mitra-mitra Armina Daily gitu. Karena apa? Ini juga akan berkaitan dengan judul, dengan hashtag, dengan deskripsinya gitu. Makanya bikin video juga jangan ngasal, saya mau bikin video, tiba-tiba nyalain kamera handphonenya langsung tanpa storyboardnya gitu ya, apa sih namanya, runutan ininya gitu, tiba-tiba di depan kamera, Bapak Ibu, ya kan, jadinya kan nggak Jadi bingung. iya, nggak asik gitu loh. Apalagi orang itu hanya menonton cuma 3 menit 7 menit gitu kan. Kalau kita kebanyakan jadi malah lagi di video kebanyakan mikirnya, ntar mau ngomong apa ya, ntar ya orang akhirnya jadi males nontonnya kan. Nah, itu yang pertama, targetnya harus jelas tentang apa nih. Nah, kemudian yang kedua, konsisten menambah produksi video gitu loh. Kenapa kita mesti sering-sering upload video? Minimal kalau pernah yang dulu saya pernah jalanin ituan ya, jalanin bisnis sekolah tentang YouTube ini, dia malah nyuruh kita harus punya 1000 video gitu kan. 1000 video. Bunda ya, sendiri karena udah berapa video nih, Bun? Video aku udah hampir 150, termasuk alhamdulillahnya kan 1000 ya. Amin ya Allah ya. Selama ini kan kita selalu ada live kan di acara Armina Daily kan. Nah, itu juga sebenarnya udah bisa nambah jam tayang, menambah produksi video kita gitu. Nah, menambah produksi video ini artinya bukan hanya kita bikin video gitu kan ya, atau kitanya sendiri yang ngerekam gitu ya. Bisa juga teman-teman ambil video-video yang menarik terus dimasukin ke dalam channel kita. Misalnya video tentang Bu Ingkris ngejalanin marketing plan, formula suksesnya tentang apa, masukin aja. Tinggal direkam ulang ya kan, direkam ulang. Atau kita save gitu, terus kita upload lagi di media channel kita. Kita pasang lah elemen-elemennya yang memang untuk menarik supaya orang datang ke video tersebut gitu kan. Itu yang jadi di-upload untuk menambah produksinya, nggak mesti 1000-1000-nya aku sendirian yang nge-live, aku sendirian yang ngomong gitu loh. Jadi kita bisa mengambil video orang gitu ya, Bu? Iya, bisa selama video itu nggak ada copyrightnya gitu kan ya. Atau misalnya tentang videonya Teira, contoh gitu kan. Di awalnya kita misalnya, hari ini saya senang banget, saya akan menampilkan banyak informasi tentang formula sukses, bagaimana seorang ibu rumah tangga mantan kecantikan bisa ini. Nanti saya akan sampaikan video berikut. Nah, udah kan ngomongnya gitu doang. Setelahnya biarin videonya jadi dijadiin satu. Gitu. Antara video kita pengenalan atau introduction-nya gitu kan ya, pembukanya, kemudian dijadiin satu sama videonya GAC misalnya, videonya Teira atau videonya Bu Ingkris atau apa. Jadi biarkan Bu Ingkris yang cerita gitu kan, biarkan Teira yang ngejelasin. Kita cuma perkenalan doang. Misalnya di belakang. Nah, itu teman-teman, informasi yang keren banget kan, gini-gini. Jadi kalaupun kita belum bisa mahir menjelaskan sesuatu, misalnya tentang kita mau upload video produk nih, atau upload tentang testimoni tentang keberhasilan, mungkin saat ini si mitra testimoninya belum lengkap atau belum, bukti suksesnya belum kuat gitu, ya udah pakai videonya Bu Ingkris, videonya Teira, kita jadikan jadi satu kesatuan gitu antara video kita sebagai pembuka dan penutup dengan video yang memang banyak ilmunya dari leader-leader sukses kita. Itu jadi memproduksi video lebih banyak supaya si YouTube juga tahu gitu lah, atau si YouTube itu ngenalin kita ini produktif gitu kan, kita ini aktif di medianya mereka gitu. Nanti diiniin sama dia, diupload sama dia, seperti itu. Berarti yang hampir kedua. sama ya, Bun ya. Keren
banget ya. Iya, dahsyat. Kita tuh ngebayanginnya mungkin pada saat aduh harus 1000 tayangan video nih, udah mikirnya aduh kapan Apa ya materinya Kapan apa ya? rilisan ide. Sebenarnya kan materi satu misalnya tentang Asia Propolis itu kan bisa kita dengan berbagai versi ngejelasinnya. Dengan 5 versi, 10 versi, entar lagi misalnya lagi ngasih Asia Pro ke anak atau lagi ngasih Asia Pro ke orang tua, itu kan bisa jadi video yang berbeda-beda gitu loh. Walaupun Jadi inti bikin materinya adalah sub-sub judul sama. gitu ya Bun ya. Iya, yang penting kan kenapa dibikin banyak karena YouTube itu kan udah jadi kayak gudang data kan. Nah, kalau dengan banyak video artinya kita punya peluang gitu kan untuk memasukkan judul-judul yang kira-kira mendekati dengan kebutuhan si yang cari video, yang cari informasi gitu loh. Kalau cuma satu videonya, 2 videonya, hashtagnya nggak jelas, gitu kan, atau judulnya juga nggak jelas, akhirnya kan di skip sama orang banyak gitu. Jadi semakin banyak stok informasi yang kita miliki di YouTube itu akan semakin banyak peluang target tujuan tercapai. Gitu. Jadi jangan malas-malas bikin videonya. Atau jangan malas-malas upload YouTube-nya gitu video-videonya ya. Apalagi yang baru 2, 3, 4 ya Bun ya. Iya, ambil aja video-video leader-leader gitu. Jadi kalau tipsnya buat pemula, kalau misalnya kan Bun, kalau misalnya dia baru mulai ini mengaktifkan channel videonya ya seperti itu, berarti kan apa namanya personal branding dirinya dulu nih yang mau dikedepankan gitu kan. bener. Berarti butuh beberapa banyak video yang memang mengunggah aktivitasnya kita gitu kan Bun ya. Betul. Seperti itu. Nah baru betul. yang berikutnya tadi yang kata Bunda bisa Bunda increase gitu, kitanya cuma di depannya doang gitu, atau Bunda Rani misalnya comot-comotin gitu ya video Bunda Rani di depan kita misalnya kayak gitu bisa ya Bun ya. Sebenarnya ada trik bukan trik ya, tips. Misalnya kayak tadi kalau misalnya nih kan mitra-mitra baru tuh kadang suka untuk tampil di layar gitu ya, untuk bikin video itu kan masih yang grogi-grogi, nervous apa segala macam ya, gitu kan. Nah, kita bisa triknya buat nge-brandingnya gitu. Nge-brandingnya kan makanya kita minta bantuan dari pihak ketiga, yaitu kan leader-leader besar kita, mentor miliarder kita. Kita pakai video mereka kan. Mereka pun udah pasti dengan senang hati gitu loh bisa video mereka dipakai untuk membuat percepatan rezeki. Kayak misalnya video saya dipakai nih Bu MGL, aku itu ya minta videonya tentang red copy atau tentang apa, silahkan gitu ya. Selama itu bisa membantu mereka untuk melesatkan omset, pasti leader tuh seneng banget gitu loh. Nanti tinggal kan ada, nanti kita akan masukkan thumbnail. Nah, di thumbnail itu masukin foto kita gitu loh. Jadi ketika orang melihat ke channel YouTube kita gitu kan, ke channel YouTube kita, mereka kan awalnya nggak mungkin satu-satu diklik kan, pasti ngelihat secara keseluruhan dulu nih channel YouTube kita tuh kayak apa gitu kan. Pokoknya isinya apa itu udah di thumbnailnya kasih foto lagi begini. Pokoknya kalau misalnya brandingnya pengennya ceria gitu kan, fotonya harus ceria gitu kan. Kalau brandingnya serius ya kita ininya dengan serius gitu. Pokoknya jadi harus banyak koleksi foto juga ya Bun ya akhirnya. Ya iya dong, harus lebih kreatif, ya kan? Iya. Terus yang selanjutnya, tips yang ketiga, waktu kita bikin video itu, berikan informasinya tuh jelas dan sederhana. Jangan berbelit-belit, jangan bertele-tele. Karena apa? 3 menit pertama di video itu pengaruh banget ke orang lain untuk terus dia nonton atau dia skip. Itu kan? Itu 3 menit pertama. Jadi 3 menit pertama tuh harus informasi yang kita jelaskan itu bikin orang penasaran, akhirnya dia akan terus akan melanjutkan nonton videonya gitu. Kasih informasinya ya jelas aja gitu ya, jelas aja dan sederhana, pakai bahasanya tuh yang gampang ditelaah, dipahami oleh berbagai macam kalangan. Apalagi kalau misalnya kalangan-kalangan yang mau kita targetin tadi adalah kalangan-kalangan menengah ke bawah atau kalangan orang-orang yang memang belum begitu paham tentang bisnis networking, belum begitu paham tentang apa sih manfaat dari produk-produk kita gitu kan. Terus kalau misalnya materinya kepanjangan, itu dibagi beberapa
beberapa ini video yang terpisah gitu. Nanti tinggal pakein part 1, part 2 gitu dengan judul yang sama misalnya. Supaya orang nggak kepanjangan, wah saking asiknya nih, wah saya mau bikin video, wah dia bikin 2 jam gitu kan. Jadi malah bosen ya Bun ya. Malah bosen, orang akhirnya jadi kemana-mana, closingnya nggak jelas. Terus sampaikan dengan lugas dan penuh percaya diri. Jadi walaupun baru gitu ya usahakan untuk tetap ketika bikin video itu dia percaya diri, dia yakin dengan apa yang disampaikan ke orang lain. Pokoknya ingat aja selalu, orang lain itu sebenarnya nggak tahu apa-apa, yang tahu apa-apa tuh kita. Gitu kan, ngomongin Asia Pro, ngomongin Red Kopi, ya percaya diri aja, orang kita yang tahu kok, mereka juga nggak tahu apa-apa, salah juga mereka nggak tahu. Ilmu pede aja Iya, pokoknya yakin aja. Yang penting sebelum kita menjelaskan, kita sudah pahami dulu materi nih apa nih, tentang apanya. Kita sudah sehari 2 hari sebelumnya kita udah kuatin lagi supaya ketika nanti di depan kamera atau bikin videonya kita ngomongnya jadi lebih lancar gitu kan. Nah, buat Gitu. Bunda sendiri nih, buat Bunda sendiri pada saat Bunda memproduksi video tuh harus selalu ada apa namanya, ada scribe dulu atau sebetulnya ya udah aja kalau udah profesional ngalir kayak gitu Bun. Saya biasanya Ini kan bikin mau dicontek itunya nih dulu, sama- bikin poinnya bikin dulu. scribe. Oh, poinnya Iya, aja bikin mungkin skripnya ya. dulu. Jadi misalnya saya mau bikin ASIHA, yang pertama apa nih? Perkenalan, apa itu ASIHA? Yang kedua, poin-poin manfaatnya. Yang ketiga, testimoninya misalnya. Yang keempat, mengajak untuk closingnya gitu kan. Dibikin supaya nggak runutan ketika kita lagi live lagi bikin video itu nggak loncat-loncat, nggak kemana-mana gitu. Dia terarah ya Bun. Supaya terarah, iya bener. Jadi benar-benar kita saat itu sedang mengajak orang lain untuk mengikuti alur cerita atau alur informasi yang sedang kita sajikan gitu. Jadi nggak tiba-tiba kasih tiba-tiba ntar kesini lagi, ntar balik lagi gitu. Orang jadi pusing. Loncat-loncat. Apalagi kan waktunya terbatas, nggak bisa lama-lama. Iya, betul, Ya. Seperti Luar itu biasa sih. Bun ya. Tadi produksi videonya, udah gitu konten dari apa namanya isi dari informasinya mungkin ya harus lugas. Nah, habis itu apa lagi Bun? Ada 2 lagi nih, ada 2 lagi ya. Yang keempat yaitu Iya. perhatikan metadata video. Metadata itu adalah informasi yang berkaitan dengan apa yang sedang dicari sama orang-orang di YouTube itu gitu loh. Misalnya nih judul gitu kan. Judul ini pengaruh banget, iya kan? Judul Iya, iya. ini akan ditarik sama si YouTube nih. Orang ini lagi cari apa? Misalnya kopi stamina. Dia pasti akan keluarin, kan waktu di mesin pencarian orang itu ngetik tuh. Misalnya kan, kopi stamina, kopi vitalitas gitu kan, atau apa gitu. Nah, judulnya kita harus pakai judul yang memang jadi viral, yang memang orang lagi banyak cari gitu. Udah kita ikutin aja, kita duplikasi nyontek. Misalnya judul kopi stamina, kopi vitalitas untuk lanjut usia misalnya gitu ya. Atau misalnya bisnis murah tanpa modal gitu kan, atau bisnis networking yang sedang terkini di Indonesia gitu. Jadi kita tuh lihat ketika kita ngetik ya kan di YouTube biasanya gitu kan, itu akan keluar beberapa judul alternatif yang dikasih sama si YouTube. Ya kan, misalnya kita baru ngetik vitalitas, ternyata ada vitalitas ini banyak tuh keluar semua gitu kan, ada pilihan-pilihannya. Itu dari judulnya. Kemudian ya jadi judul itu jangan pakai judul atau deskripsi atau teks itu yang ada di otak kepala kita. Tapi pakai judul, deskripsi atau teks itu yang ada di kepalanya konsumen. Yang ada di kepalanya calon mitra. Nah, Betul. Gitu. Berarti butuh menggali dulu ya Bun dalam hal ini ya, menggali iya, harus riset. kebutuhan Tapi sebenarnya riset mereka, bukan kebutuhan kitanya ya Bun ya. iya benar. Yang butuh tuh sebenarnya siapa gitu kan? Yang Iya butuh sih, kan betul. sebenarnya calon konsumen, calon pembeli. Dia lagi butuh apa nih? Nah, itu yang kita masukin di judulnya, di deskripsinya gitu kan. Misalnya tentang si Red Kopi atau tentang si bisnis Armina Daily-nya. Jangan bikin hashtag
ya kan, tag misalnya GAC TV. Mungkin kalau mitra udah paham, dia akan cari video, kalau itunya ke GAC TV misalnya gitu. Oh, berarti ini mitranya GAC nih. Dia sedang cari video-video informasi atau video ilmu di GAC TV gitu kan. Nah, itu boleh pakai hashtag GAC TV. Tapi kalau pakai kita mau targetnya adalah calon pembeli gitu kan. Berarti misalnya Asiha Propolis, orang nggak tahu Asiha, tulis aja propolis gitu kan, atau propolis yang membuat kemudahan untuk penyembuhan stroke misalnya gitu. Jadi masukin judul, deskripsi sama teks itu adalah judul-judul yang dicari sama target kita. Jadi Yang familiar ya, bukannya Bu. yang ada di kepala gitu kan. Kadang kan teman-teman suka salah, great community, siapa yang nyari great community? Kecuali mitra-mitra ya gitu kan. Kecuali makanya kan target di awal tuh yang pertama tips kiat untuk bisa video kita masuk ke pencarian di awal dan tertarget itu karena targetnya jelas, mau ke calon mitra atau calon pembeli atau ke mitra-mitra kita bikin video itu. Nah, yang terakhir bikin thumbnail yang mengundang selera, selera. Yang menarik. Yang menarik. Kayaknya untuk yang satu ini butuh keahlian khusus ya, Bun ya. Jadi enggak juga kan sih. Masa Enggak sih? juga, Enggak juga. Bocorin, Itu Bun. kalau- Bocorin nih, Bun. Bocorin nih, karena kan kalau di GAC TV memang sudah ada apa namanya, Tim kreatif tugas-tugas ya. masing-masingnya nih, tim kreatifnya. Jadi yang paham thumbnail ya orang-orang tertentu aja gitu kan. Mungkin Bunda bisa kasih bocoran ya nih gitu, untuk misalnya nih nanti kan brandingnya itu akan lebih ke nanti GAC TV-nya makin besar, orang-orang juga mengenal melakukan personal branding dari media GAC TV. Iya. Lama-lama punya akun YouTube pribadi juga gitu, Bun. Kayak gimana? Kalau aku lihat nih misalnya kayak GAC TV itu kalau lihat secara keseluruhan channel-channel YouTube yang pernah ada, kalau kita ngelihat dari thumbnailnya itu mengesankan GAC TV itu ceria. Ya, ya ceria, berwarna gitu loh. Karena di si thumbnailnya itu selalu dibuat dengan warna-warna yang banyak, ya kan, dengan yang keceriaan. Jadi memunculkan Terang keceriaan gitu gitu ya, Bu. ya, Warna terang. Ya kan, mungkin karena si orang yang bikinnya juga si orang bikinnya juga ceria, jadi dia kayaknya menumpahkan seleranya dia gitu. Nah, kita juga bisa nge-branding gitu ya. Kita pengen nih orang-orang itu melihat kita itu sebagai apa, atau channel YouTube kita tuh tentang informasi apa gitu kan. Itu sebenarnya sih bisa aja beberapa warna atau beberapa tampilan yang nggak semuanya sama semua gitu kan, kuning-kuning semua atau apa. Pokoknya bikin Beda menarik konsep ya, sedemikian banyak konsep supaya orang tuh nggak jenuh, karena kan dia ngelihatnya visual yang memang orang namanya butuh ya, kadang butuhnya ceria, kadang dia lagi butuh serius, kadang dia lagi pengennya yang enjoy, yang santai gitu kan. Jadi kita bisa bikin beberapa video thumbnail yang alternatif lah gitu dengan banyak variasi. Yang penting jangan terlalu rame gitu kan. Gambar-gambarnya tuh jangan niatnya pengen mencolok mata gitu ya, bener-bener mencolok gitu. Pengennya menarik gitu, eye catching, tapi terlalu acak adut gitu kan ya, terlalu rame banget orang juga nggak terlalu suka. Terus dari judul yang kita taruh sebagai judul di tulisan di YouTube itu bisa kita masukin ke judul di thumbnailnya sendiri. Misalnya kayak kopi asik untuk Pak Sutri, apa sih ini gitu kan. Nah, terus fotonya gitu loh. Foto-foto yang memang ditampilkannya itu foto reality atau foto yang memang potongan-potongan foto yang bisa bikin mewakili dari isi materi yang ada gitu loh. Kalau misalnya kita pengennya materinya lagi ceria, ya berarti foto yang ditampilin di thumbnailnya itu ceria. Kalau misalnya materinya lagi serius, berarti fotonya serius gitu. Jadi artinya si thumbnail ini adalah review awal gitu, gambaran awal sebelum orang itu ngeklik video kita, ya kan tadi saya bilang orang itu kan kadang kalau ngelihat di YouTube ya, kayak kita nih ngelihat YouTube
itu pasti nggak cuman mata kita yang ke video yang sedang berjalan, tapi jarinya main ngeng ke bawah. Nah, betul. Betul. Nyari ke bawah gitu ya. Mungkin pikirannya, oh setelah video ini habis, aku mau nonton apa lagi ya gitu kan. Atau ada berita yang menarik apa lagi ya gitu kan. Nah, si thumbnail itu akan menjadi tangkapan pertama ketika orang itu ngelihat sedang jari tangannya sedang iseng scroll gitu kan gitu. Nah, kebetulan memang mungkin yang dia tangkap itu video kita dengan judul yang saat itu dia lagi butuhin. Ya kan, sedang butuhin tentang produk kayak, sedang butuh tentang informasi bisnis kayak gitu. Nah, pasti dia akan klik. Videonya belum kelar aja nih yang sedang dia tonton. Kalau ada video yang lebih menarik hati dia pasti akan tinggalin tuh video yang lagi berjalan. Ya, dia klik. Nah, betul. Pengalaman. Jadi pandangan pertama harus menggoda. Udah nggak Makanya menarik si nih, thumbnail itu benar harus diperhatikan, jangan disepelekan gitu. apalagi banyak tuh Bun di apa namanya, di konten-konten video yang ada di YouTube itu kadang suka saya perhatikan gitu ya. Saya perhatikan isi dari judul gitu, dari mulai judul pas di dalamnya itu isinya tuh kontennya tuh nggak berhubungan sama sekali. Nah, ini tuh kalau menurut Bunda gimana sih? Apa ini bagian dari trik market gitu supaya mereka ya udah deh nonton deh gue, padahal mah isinya tuh benar-benar nggak nyambung gitu kadang. Itu kayak gimana? Sebenarnya sih nggak ada aturan tertentu gitu ya antara judul deskripsi itu harus nyambung berkaitan banget gitu. Boleh aja sih sebenarnya, cuma jangan juga terlalu menyimpang ya kan. Misalnya kita di judulnya tentang jalan-jalan ke luar negeri misalnya, nggak taunya isinya tentang kita belanja di pasar gitu kan. Nanti itu akan jadi branding yang nggak baik juga buat penonton gitu loh. Betul. Dia pasti jadi loh, kok ini subscribe iya bener. Kok ini nggak berkaitan, orang saya lagi butuh ini. Kayak kita misalnya kita butuh pengen makan sayur asem gitu kan, tiba-tiba dikasihnya sayur kangkung, kan nggak nyambung gitu kan. Betul. jadi merusak selera, akhirnya dia nggak tertarik gitu sama video kita dan nggak nge-subscribe. Tapi kalau dia dapetin informasi yang dia butuhkan itu tanpa kita harus ayo Bapak Ibu subscribe ya gitu segala macam, dia pasti akan subscribe. Dia senang dengan informasi jadi yang dia, kita kasih. Dengan sendirinya dia nunggu gitu ya Bun ya. Iya, apalagi yang mau dibagi ini ya apalagi kan, nih besok ada si video apa lagi nih gitu kan. iya benar. Masya Allah, luar biasa banget ya Bunda Rani. Dahsyat. Kalau udah ngobrolin ilmu per-YouTubean ini rasanya kita butuh pelatihan mungkin seharian penuh ya Bun ya. Iya, betul. Dan nanti menghadirkan benar. coachnya coachnya Bunda Rani. Karena diobrolin 1 jam ini belum apa-apa nih, baru dikit aja mungkin dari apa ini ya, teman-teman Malah jadi tambah dapatnya. penasaran nih, Mi. Tambah Jadi penasaran. malah panas-panasnya nih. Yang penting sih sebenarnya praktek aja gitu ya. Nanti kan mahir nggak mahirnya atau itu video akan jadi viral atau apa itu kan berjalannya waktu kita bisa perbaiki terus ya. Jadi jangan saya mau mahir dulu, saya mesti pintar presentasi dulu, saya mau bikin belajar bikin Canva dulu misalnya, mau bikin thumbnail. Saya mau ini, akhirnya nggak bergerak gitu kan, nggak mulai nggak jadi itu senjatanya gitu. Betul. Jadi mulai Nggak aja apa-apa, dari yang paling mulai kita bisa aja. dulu mungkin ya Bun ya. Betul, iya. Nanti lama-lama kan pasti akan semakin terbiasa, semakin mahir, semakin apa. Dan itu kan enaknya di YouTube itu nggak apa ya, artinya semakin banyak kita produksi tadi kan akan dilihat sama dia. YouTube kan juga nggak tahu isinya kita videonya bikinnya isinya kayak gimana, masih gitu kan. Tetap itu sebagai nilai poin buat kita karena produksi kita aktif gitu, produksi videonya. Iya, yang penting jalan prosesnya biasa. nih. Praktek sahabat Miader. Nih pasti udah nggak sabar nih, Mi. Aduh, Masya Allah, sayang sekali nih waktunya, Masya Mi. Allah ya. Masya Allah, Iya, ilmu waktunya. hari ini luar Kita biasa, sudah 1 daging jam. banget ilmu per YouTubean nih, karena saya sendiri benar-benar baru bergaul dengan YouTube itu setelah mengerjakan Armina Daily kan, dan Baru setelah melek, Mi. dicemplungin di GAC TV. Subhanallah. Iya, keren Bunda, GAC TV.
Bunda, ini apa namanya? Sayang banget nih waktunya sudah tidak memungkinkan. Mungkin ada closing statement nih dari Bunda gitu untuk Iya. teman-teman mitra-mitra miliarder nih di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia gitu. Bagaimana sih cara kita mau mengoptimasikan senjata kita, terutama di YouTube ini gitu, untuk media promosi dan marketingnya. Silakan Bunda. Boleh. Silakan Bunda. Kalau saya sih kalau untuk di YouTube ya khususnya ya banyak belajar dari orang-orang yang selama ini kita lihat viewernya banyak ditonton terus menarik gitu kan. Itu kan ilmu-ilmu di YouTube tuh banyak banget gitu. Jadi jangan pernah untuk putus asa untuk selalu belajar dan pastinya memproduksi tadi gitu loh. Karena bagaimanapun kita udah belajar banyak tapi ternyata videonya cuma satu dua nggak nambah gitu kan. Gimana mau rencana kita untuk menambah omset, mempercepat rezeki gitu loh. Pokoknya medianya mah sekarang YouTube itu udah enak banget karena leader-leader besar, mentor miliarder kita sudah memproduksi video-video dan itu bisa kita pakai gitu loh. Ya kan, untuk bisa memulai lah gitu ya. Tapi sambil juga kita belajar gimana caranya kita tampil untuk supaya menguatkan branding channel YouTube kita sendiri. Seperti itu sih, Teh Titin. Oke Bunda, luar biasa. Dahsyat. Ini luar biasa ya, dahsyat banget kita belajar hari ini. Bisa satu frame sama Bunda ini suatu keberkahan. Dapat ilmu banyak. Mudah-mudahan juga rezekinya sama seperti Bu Rani. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya. Sama-sama. Tambah sukses, omsetnya tambah melesat, rewardnya tembus 1,2 miliar. Mitra-mitranya semakin bertumbuh dan berkembang aktif semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Teh Neni, Teh Titin. Sama-sama Bunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Umi. Malah jadi semakin penasaran nih. Jelas kita ya. Aduh, ternyata kita dalam bab per-YouTubean belum punya apa-apa ya Teh. Baru melek gitu, dan jangan-jangan gitu, sahabat miliarder pun gitu ya, yang tadi Bunda Rani katakan videonya baru 1, 2, 3, 4. Ayo tambah lagi sampai 1000 video gitu ya. 1000 video, kebayang ya kalau produksi 1000 video berarti dalam sehari kita minimal 1, 2, 3 gitu ya Teh Neni ya, agar branding kita makin kuat. Ya, dan butuh konsistensi juga ya Mia. Sama seperti platform lainnya gitu, WA, Facebook juga seperti itu, butuh konsisten gitu sehingga kita bisa ya, jadi bisa berkembang gitu sih baik dari omset gitu ya ataupun dari perkembangan bisnisnya itu sendiri. Oke Umi, tidak terasa nih sudah 1 jam sudah kita membersamai sahabat miliarder dan tentunya ilmu yang tadi disampaikan pasti gitu ya sangat bermanfaat dan harus wajib kita praktekkan seperti yang tadi Bunda bilang, harus bisa kita jalani prosesnya terlebih dahulu karena sebuah ilmu itu ketika tidak dipraktekkan ya tidak akan ada manfaatnya gitu ya Mi ya. Betul, gak jadi apa-apa ya Teh Neni. Iya, sahabat miliarder, alhamdulillah ya, terima kasih yang sudah menyaksikan acara ini, kepada Bunda Rani, terima kasih juga sudah bisa hadir, kepada Omi ya yang sudah sebagai narasumber yang sudah memberikan sama-sama Teh materi, dan juga kepada Ibu operator kita, Ibu Rati Sari, ya, saya Neni Sumarni dari Bandung dan narasumber kita. Saya Titin Hartini dari Bandung. Sampai jumpa lagi di closing. Sampai jumpa di Jumat depan ya Mi ya. Betul. Jam 10 pagi gitu. Dan jangan lupa depan Teh Neni. Gimana Jumat depan materinya apa nih Jumat depan biar makin teman-teman menarik nih untuk bisa hadir kembali. Jumat depan posting di Instagram. Ya. Masya Allah, semua platform kita bahas ya Mi ya di sini. Dahsyat, luar biasa. Jangan lupa sahabat miliarder, nanti malam juga ya ada jejak miliarder ya Mi ya, hari Jumat jam 8 malam. Ya, betul. Ya, nanti pastikan sahabat miliarder bisa hadir dan menghadirkan sebanyak-banyaknya ya calon mitra ataupun mitra dari sahabat miliarder. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kami undur pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami karena kesalahan
kesalahan mutlak datangnya dari kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. Sukses, Sukses, sehat, sehat, kaya, kaya, berkah. berkah. Allahu Allah. Akbar. Bye-bye.